tidak bisa menjamin apakah bisa masuk ke nilai kuis, tapi siapa tahu bisa buat menambah nilai yang lain ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, tapi itu di kelas kita saja ya. Oke, oke ya. Ya boleh kuis 1 juga, tapi untuk kelas kita saja ya, jangan keluar. Nanti untuk mungkin bisa untuk saya tambahkan di nilai yang lain yang bisa saya tambahkan ya. Takutnya kalau saya tambahkan di kuis nanti dicek tidak ada namanya di e-learning tapi kok ada nilainya gitu ya. Nanti saya akan coba buat nilai yang lain. Oke ya. Ada yang pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke materinya? Oke ya. Ya, gimana Zikra? Oh, Zikra hadir. Oke, berarti Zikra aman ya. Iya Bu, tadi Ada si masalah sinyal Bu. nanti ngumpul tugasnya jangan mepet ya. Takutnya terkena sinyal lagi. Nanti saya absenkan dulu Zikra takut lupa. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir kita ada analisis multidimensional scaling atau MDS ya. Biasanya singkat MDS. MDS ini adalah teknik eksplorasi untuk memvisualisasikan kedekatan antar objek. Jadi dia mirip seperti plot, seperti SEM. Jadi dia untuk memvisualisasikan kedekatan atau kemiripan antar objeknya. Dia juga akan mereduksi ke ruang dimensi yang lebih rendah, sama seperti biplot dan SEM. Kemarin kan direduksi di ruang dimensi yang lebih rendah. Nah, biasanya itu dimensi 2 ya. Dimensi 2. Ini mirip. Nah, jadi di sini tadi sudah saya jelaskan teknik eksplorasi yang digunakan untuk memvisualisasikan kemiripan atau ketidakmiripan antar objek di ruang dimensi yang lebih rendah. Itu paling sering dia 2 dimensi karena lebih mudah untuk menginterpretasikannya juga ya. Nah, data awal biasanya itu matriks jarak. Jadi MDS ini nanti kita mungkin ada yang sudah baca materinya di e-learning. Nanti kita akan menghitung MDS ini pakai jarak Euclidean. Ya, jadi kita bisa menghitung kemiripan dan ketidakmiripannya itu nanti pakai jarak Euclidean. Ya. Nah, ini penskalaan berdimensi ganda yang ada di MDS. Jadi ukuran digunakan dalam mengukur hubungan antara objek adalah proximity atau kedekatan suatu objek yang lainnya. Nah, kalau misalkan similarity dia dilambangkan dengan saya similarity atau kemiripan dia dilambangkan dengan kalau misalkan ketakmiripan dia dilambangkan dengan ya delta RT antara objek ke R dan objek ke T yang dibandingkan. Nah, ini sebentar ya, saya hidupkan pennya.
tabel ini adalah tabel atau matriks proximity ya. Ini adalah proximity. Nah, nanti kita akan menghitung. Jadi misalkan kita punya objek A, B, C, D, E. Ini juga A, B, C, D, E ya. Nanti kita akan menghitung jarak antar A ke B, C ke A, D ke A, E ke A, dan seterusnya ya. Jadi kayak tabel tabulasi. Jadi kalau jarak A ke A kan berarti jarak antar dirinya sendiri, makanya di sini 0. Terus nanti kita akan menghitung C, jarak antara A ke B. Nah, biasanya karena jarak A ke B itu sama dengan jarak B ke A ya. Jadi ini CAB itu sama dengan CBA. Itu CAB itu sama dengan CBA. CCA itu sama dengan CAC dan seterusnya ya. Jadi ini segitiga bawah dengan atasnya itu sama. Sedangkan jarak nilai jaraknya sendiri itu bernilai 0. Jarak B ke B itu 0, C ke C 0, D ke D 0, E ke E itu 0. Ya, jadi kita akan menghitung jarak ini. Nah, nanti kita akan melihat nilai dari jarak-jarak ini. Kita hitung menggunakan jarak Euclidean. Nanti setelah menghitung jarak Euclidean, kita hitung matriksnya. Matriks menggunakan MDS. Nanti setelah menggunakan MDS sudah disentering. Nah, kita akan dapat kedekatan antar objeknya. Ya, berarti ketika ini dengan ini tuh mirip karena dia jaraknya dekat. Nah, kalau ketika ini yang merah ini dengan yang biru ini lumayan jauh ya, berarti dia tidak mirip. Jadi kita akan mereduksi ini menjadi ini. Nanti akan kita visualisasikan. Ya, itu dia. Itu konsepnya. Nah, jenis-jenis penskalaannya itu ada penskalaan berdimensi ganda, metrik, dan ganda non metrik. Nah, kalau ganda metrik ini dia jaraknya bertipe rasio. Dia bertipe datanya bertipe rasio atau interval ya untuk datanya. Terus proporsi jaraknya harus sama. Proporsi jaraknya harus sama. Terus ini ya contoh. Terus misalkan contohnya JAB sama dengan 2JBC. Berarti saat kita menggambarkan di peta pun jarak si JAB-nya itu harus 2 kali jarak BC-nya. Jadi di peta itu harus sesuai dengan nilai ini matriks proximity-nya tadi. Nah, ini penskalaan berdimensi ganda metrik ini cocok untuk data numerik. Ya, karena dia tipe datanya rasio atau interval, berarti dia cocok untuk data numerik. Contohnya itu jarak kota. Ya, jarak kota. Terus apa lagi ya? Suatu. Pokoknya dia tipe datanya rasio atau interval. Kita pakai, berarti kita nanti pakai penskalaan berdimensi ganda metrik. Nah, kalau yang non metrik itu dia datanya biasanya data yang pakai urutan itu data ordinal atau nominal.
Yang memperhatikan urutan itu data ordinal atau nominal? Ayo, yang memperhatikan urutan data nominal atau ordinal? Ordinal. Oke. Nah, kalau penskalan berarti nanometrik ini biasanya datanya ordinal. Ya. Jadi dia memperhatikan urutan atau ranking. Perhatikan urutan atau ya, dia memperhatikan urutan atau ranking. Jadi kalau di ganda metrik dia harus punya rasio atau proporsinya, jaraknya harus sama. Tapi kalau di nanometrik ini kita cukup tahu saja C AB itu lebih besar dari C BC. Ya, begitu juga pada jarak di peta. Ya, begitu juga jarak di peta, tidak harus sama persis. Kalau di ganda metrik itu harus sama. Kalau misalkan jarak kita jarak AB kita dua kali lebih besar dari BC, maka di peta juga harus 2 kali jaraknya. Ya, harus sesuai. Nah, kalau di nanometrik ini tidak harus sesuai. Yang penting sudah terlihat CAB itu lebih besar dari CBC contohnya, ya. Atau misalkan CBC lebih kecil dari CC. Kita cukup tahu seperti itu saja. Tidak perlu rasio tepat. Ya, tidak perlu rasio tepat. Kalau yang ganda metrik harus tepat. Nah, kalau yang nanometrik ini dia cocok untuk data persepsi, ya, atau data ordinal. Untuk data ordinal. Nah, ini cocok untuk data persepsi. Cocok untuk data persepsi. Ya, atau contohnya tingkat kepuasan. Karena tadi dia datanya ordinal, ya. Nah, itu dia. Perbedaan penskalaan ganda metrik dan ganda non-metrik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke penskalaan PTK. Nah, ini tujuannya mencari koordinat objek pada ruang berdimensi. Ini karena tadi penskalaannya kan harus sama, ya. Jadi tujuannya dia mencari koordinat objek pada ruang berdimensi A. Nah, ini biasanya K-nya ini 2 dimensi, ya. 2 dimensi. Biasanya 2 dimensi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa 3 dimensi. Ya, karena yang paling sederhana itu kan 2 dimensi, ya. Kalau 1 dimensi nanti kita nggak bisa lihat kalau 1 dimensi. Kalau 3 dimensi kan, kalau 2 dimensi kan kita butuh X dan Y. Seperti tadi, ya, contohnya. Nah, biasanya itu 2 dimensi. Dari matriks jarak. Matriks jarak ini kita dapat dari Euclidean, ya. Euclidean. Jadi kita cari jarak. Langkah utamanya, misalkan diberikan jarak Euclidean, jadi misalkan kita sudah menghitung jarak Euclidean, ya, ini jarak Euclidean antar n objeknya.
Dari informasi ini ingin diperoleh N objek atau titik dalam ruang berdimensi K sehingga matriks jarak antar objek tersebut ialah D. Jadi langkahnya setelah kita mendapatkan matriks Euclidean, ini Euclidean, terus langkah selanjutnya kita transformasikan. Kita transformasikan matriks Euclidean ini ditransformasi menjadi matriks produk. Transformasi menjadi matriks produk dalam bentuk B sama dengan X dikali X transpose. Ya, X dikali X transpose. Oh, ini hanya definisi dari ini ya. Dua ini hanya definisi dari jadi setelah kita dapat matriks Euclidean, kita transformasi ini ya. Ini kita transformasi. Misalkan kita punya 3 objek berarti A, C, dan B. Kita transformasi. Nah, transformasinya ini menggunakan double centering. Ya, matriks produk ditransformasi menjadi matriks produk menggunakan matriks double centering. Jadi langkah yang pertama kita hitung matriks Euclidean, lalu kita transformasikan, nah menggunakan si matriks double centering. Rumusnya B sama dengan min setengah H min H, dimana hanya ini dan J-nya nah setelah langkah ini setelah ini berarti masih dua ya, ini masih lanjutan yang kedua. Langkah kedua, lalu langkah yang ketiga kita lakukan dekomposisi eigen. Nah, di sini kita mencari nilai eigen dan matriks eigen. Jadi masih bermain atau masih menghitung nilai eigen dan matriks eigen. Setelah nanti dapat nilai eigen dan matriks eigen, baru nanti kita hitung koordinatnya. Koordinat objeknya. Koordinat objeknya. Tadi ya. Awalnya hanya penjelasan lebih rinci ya, nanti bisa baca sendiri. Pokoknya intinya, kalau pensebaran metrik yang pertama kali kita lakukan adalah mencari matriks Euclidean, lalu kita setelah dapat kita transformasikan menjadi matriks produk pakai matriks double centering. Setelah dapat matriks double centering, nanti kita akan dekomposisikan matriksnya menggunakan nilai dengan nilai eigen dan matriks eigen. Nanti sudah dapat nilai eigen dan matriks eigen, kita hitung koordinatnya. Nanti setelah kita hitung koordinatnya, kita bisa menghitung nilai stres. Ya, nilai stres ini adalah evaluasinya ya, evaluasi apakah jarak asli itu sama dengan jarak yang sudah dikomposisi.
Atau dengan kata lain, stres ini dia untuk melihat apakah jarak asli yang tadi banyak dimensi ya, kan kita tadi banyak nih dimensinya. Terus mau kita reduksi menjadi ruang dimensi yang lebih rendah, 2 atau 3 ya. Tapi paling sering itu 2, paling banyak itu 2. Nah, setelah kita reduksi menjadi 2 dimensi, apakah jaraknya itu masih sama atau tidak? Nah, stres ini dia ada, nah ini dia. Kalau nilai stresnya itu 0, berarti dia sempurna. Jarak asli itu sama dengan jarak yang sudah dikomposisi atau yang sudah diubah ke ruang dimensi yang lebih rendah. Kalau nilainya 2,5, dia sangat bagus, 5 dia bagus, 10 cukup, 20 buruk. Berarti saat data aslinya itu kita reduksi ke ruang yang lebih rendah, dia tidak menggambarkan jarak aslinya, ya. Untuk penskalaan metrik, ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya. Kita masuk ke penskalaan non-metrik. Nah, kalau penskalaan non-metrik ini tadi di awal sudah saya katakan datanya ordinal, dia cocok untuk data-data preferensi ya, maksudnya kepuasan dan lain-lain. Jadi dia ini bukan mempertahankan nilai jarak aslinya, tapi dia lebih mengutamakan urutan hubungan kedekatan. Makanya tadi di awal kita hanya butuh informasi apakah JAB itu lebih besar dari JBC. Ya, kalau kita sudah dapat ini, kalau kita pakai penskalaan non-metrik itu cukup, informasi ini cukup. Ya, informasi ini cukup. Tidak perlu rasio tepat. Ya. Tidak perlu rasio tepat jaraknya. Kalau tadi di metrik itu kita harus tepat. Jaraknya misalkan 2, harus tepat. Tapi kalau yang di non metrik kita cukup tahu saja JAB lebih besar dari BC. Ya. Jadi dia hanya urutan hubungan kedekatan. Oke. Yang pertama sama, langkah yang pertama kita hitung matriks Euclidean-nya. Ya, kita hitung matriks Euclidean-nya. Lalu kita melakukan regresi monotonik. Ya, regresi monotonik pakai regresi linear sederhana. Ya, pakai regresi linear sederhana, lalu nanti kita hitung nilai stresnya. Untuk di materi ini kita lebih ke penskalaan metrik. Jadi nanti contoh yang saya berikan itu nanti penskalaan metrik yang nilainya harus tepat. Karena kalau yang non-metrik dia lebih rumit perhitungannya karena kita harus mencari regresi linearnya. Ya. Ini kendalanya bahwa jika DIC naik atau jarak Euclideannya ya, ini jarak Euclideannya naik, maka jarak similarity ya tadi apa delta IJ tadi ya, ketakmiripannya juga naik ya, juga akan naik atau tetap. Jadi lebih rumit ya kalau yang penskalaan non-metrik, kalau perhitungan manual. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Ini kenapa hanya dituliskan segitiga bawah? Tadi sudah saya katakan ya. Ini kan berarti ada apa nih?
berapa objek ini? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke ya, ini ya. Oh, sudah di sini ya. Atlanta, Chicago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 objek ya. Ada 10 objek. Ini hanya yang dituliskan segitiga bawah karena jarak antar jarak apa nih berarti A B, berarti Atlanta dan Chicago itu sama dengan Chicago ke Atlanta. Yang dia tuliskan itu hanya segitiga bawah. Nah, ini adalah nilai Euclidean. Ini nilai Euclidean. Nah, lalu setelah dikomposisi, kita dapat nilai stresnya sebesar 0,03818. Nah, berarti 0,03818 itu sudah bisa dikatakan sangat bagus ya, hampir mendekati sempurna. Ya, hampir mendekati sempurna karena nilainya 0,00381. Nah, ini ilustrasinya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam plot. Dari plot ini kita bisa melihat bahwa jarak antara Los Angeles dan San Francisco itu dekat, ya. Ini dekat. Kalau Los Angeles ke New York berarti dia jauh, ya. Nah, hampir mirip kan ya, seperti di plot dan set. Dia untuk melihat kedekatan antar objeknya atau kemiripan antar objeknya. Jadi ya, ini plot antara proximity dengan dugaan jaraknya. Jadi ini adalah plot tadi ya, Euclidean, plot jarak Euclidean atau jarak aslinya dengan jarak yang sudah direduksi, ya. Ini jarak asli. Ini jarak asli atau jarak tadi yang kita hitung pakai Euclidean dengan jarak aproksimasinya. Jarak aproksimasinya. Nah, ini kan ada di sekitaran ini ya, garis ya. Berarti jarak aproksimasinya itu tidak jauh berbeda dengan jarak asli. Saat kita reduksi, hasil reduksinya itu bisa menggambarkan jarak asli. Ya, karena tadi didukung juga dengan nilai stresnya yang sangat kecil, hampir mendekati 0. Oke. Itu untuk konsep penyiasat. Menurut saya ini lebih mudah sih daripada plot dan set. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke contoh? Ada yang mau ditanyakan sebelum ke contoh? Diperhatikan ya, karena ini masuk materi UAS. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita masuk ke contoh. Ya. Untuk soal UAS nanti saya juga datanya tidak banyak-banyak, mungkin mirip seperti ini, hanya X, Y, Z terus dua atribut, ya. Mungkin hanya tidak terlalu banyak nanti hitungannya, kurang lebih nanti mirip seperti ini, ya. Jadi diperhatikan. Nah, misalkan saya punya 3 jenis kopi, ada X, Y, Z. Nah, yang dinilai itu adalah atribut aroma dan kentalan. Nah, untuk produk X aromanya bernilai 6, kekentalannya 8, produk Y aromanya 4, kekentalannya 6, Z 2, 3. Nah, kita diminta
untuk menghitung jarak Euclidean antar tiga produk X, Y, Z. Lalu kita hitung matriks double centeringnya. Berarti kan ini tadi langkah pertama ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Kita transformasi ya. Kita transformasi pakai matriks double centering. Lalu kita melakukan dekomposisi nilai eigen. Berarti kita cari nilai eigen dan faktor eigennya. Lalu kita interpretasikan kemiripannya. Lalu kita hitung stresnya. Ya, kita hitung stresnya. Ini langkah yang pertama. Kita hitung jarak Euclidean. Rumus mencari jarak Euclidean. Ini DJIJ akar X1I dikurang X1J kuadrat plus X2I dikurang X2J kuadrat. Yang pertama, jarak dx, y. Kita mencari jarak d jarak x, y. Oke, berarti kita hitung di sini 6 dikurang 4 ya, sini dxy berarti akar 6 dikurang 4 kuadrat plus plus 2x2i dikurang x2j. Berarti yang y. Ini x 6 dikurang 4, 8 dikurang 5 ya. Lalu untuk x z berarti kita hitung 6 dikurang 2 kuadrat plus 8 dikurang 3 untuk d y z berarti kita hitung y ya, y nya 4 dikurang 2 kuadrat plus 6 dikurang 3 kuadrat ya, itu dia. Udah, nanti diselesaikan hitungannya, kita dapatlah 3 jarak apa? XY, XZ, dan YZ. Oke ya, karena dia segitiganya matrisnya bisa ditulis segitiga bawah atau atas, ini boleh ditulis semuanya, boleh ditulis hanya segitiga bawah atau atasnya saja, sama saja. Oke, kita masukkan ke dalam matriks D ya. Jadi ini adalah matriks Euclidean. Oke, ini langkah yang pertama sudah selesai, cari matriks Euclidean. Nah, yang kedua kita transformasi pakai matriks double centering. Nah, ada cara yang lebih mudah. Kalau tadi kan dijelaskan pakai ini ya, dengan J-nya ini dengan ini. Nah, kita bisa pakai rumus untuk mencari matriks double centering, di mana D bar kuadrat I-nya adalah rata-rata baris I, D kuadrat dot C-nya ini adalah rata-rata kolom C, D kuadrat barnya titik-titik ini dot ini adalah rata-rata keseluruhannya. Ini cara yang lebih mudah. Kita pakai cara ini saja. Nah, berarti kan kita harus menghitung, karena ini kuadrat semua ya. Karena ini kuadrat semua, berarti dari matriks ini, dari matriks Euclidean, kita pangkatkan
kita pangkatkan. Kan kita dapat D-nya berapa? 0 ya, berarti 0 kuadrat terus 2,82 kuadrat terus berapa? 6,4 6,40 3 ya, sekian ya kuadrat. Ini kan sama ya, sama. Terus di sini 0 kuadrat, di sini 3 kuadrat, di sini. Nah, ini ya, ini adalah D. Jadi yang tadi di awal kita sudah dapat matriks Euclidean, nanti setiap elemennya kita kuadratkan. Nanti kita akan dapat D. Ini dibulatkan ya, ini dibulatkan. Dapatlah jadi 0,841, 8013, 4113. Oke, setelah kita kuadratkan, lalu kita hitung. Tadi kan kita butuh rata-rata baris I, rata-rata kolom C. Berarti kita hitung X-nya 0, 8 ya, rata-rata dari 0, 8 plus 41 kita dapat 16,33. Terus baris Y-nya 8, 0, 13. Kita dapat rata-ratanya 7. Dari Z-nya, baris Z-nya kita dapat rata-rata dari 41, 13, dapatlah 18. Rata-rata baris X, rata-rata baris Y, rata-rata baris Z. Ini nilainya. Nah, rata-rata totalnya harus kita totalkan seluruh elemennya. Ya, termasuk di segitiga atasnya ya. Termasuk di segitiga atasnya. Jadi kita dapat 0, 8, 41 tambah 8 tambah 0 tambah 13, 41 tambah 13 tambah 0. Jadi seluruh elemennya ya, segitiga bawah dan segitiga atasnya kita rata-ratakan total. Nanti kita dapat 13,78. Nah, setelah itu kita hitung tiap BIJ-nya. Nah, kan di rumusnya ini ya, BIJ sama dengan min setengah DIJ kuadrat min D bar kuadrat I dot dikurang D kuadrat bar dot C plus D kuadrat bar dot B. Berarti kita hitung untuk semua BIJ-nya. Kalau kita punya X, Y, Z, berarti kita akan mencari B11. B11 ini berarti BXX ya, B11, B12, B13, B22, B23, dan B33. Berarti ini BXX, BXY, BXZ ya. Ini diindekskan ya, 1, 2, dan 3. Nah, kita hitung di sini. Rumusnya adalah rumuskan BIJ sama dengan min setengah DIJ kuadrat dikurang D kuadrat I plus D bar kuadrat dot C plus D kuadrat dot ya, kita tulis ini setengah, berarti kita tulis min setengah dengan kurung DIJ kuadrat. Oke, kita sudah lihatnya yang D kuadrat ya. Yang kita lihat sudah D kuadrat. Ini yang sudah kita kuadratkan. Nah, DIJ ya 0. Ya, 0 dikurang DI kuadrat.
16,33 dikurang D dot C kuadrat 16,33 plus D kuadrat D bar kuadrat, berarti ini 13,78. Nanti dijumlahkan dapatlah 9,44. Lalu kalau B12 berarti ya, kalau B12 berarti DIJ-nya jadi 8 ya, 8 minus setengah dalam kurung 8 dikurang DIJ 16,33 dikurang DI dot ya 7 plus di kuadratnya 13,78. Nanti diselesaikan sampai B33. Diselesaikan sampai B33. Nah, karena B12 simetris ya, karena ini matriksnya simetris, berarti kita tidak perlu menghitung B21 karena B21 itu sama dengan B12, B31 sama dengan B13, B32 sama dengan B23. Ya, nanti setelah kita dapat semuanya, kita masukkan ke dalam matriks double centering. Ini adalah matriks double centering ya, atau hasil dari transformasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman dulu. Aman ya. Oke. Kalau aman, kita lanjut. Nah, setelah dapat matriks double centering, berarti langkah yang ketiga kita lakukan dekomposisi eigen. Cara inilah kita harus menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Bagaimana mencari nilai eigen? Nilai eigen gimana? Mencari nilai eigen? Gimana rumus mencari nilai eigen? B min vektor I. Min? Min? Det B min vektor I. Gini kan? Ada determinannya. Ada determinan. Ini sama dengan 0. Ini ya, lurus ya. Ini kah? Iya tidak? Iya tidak? Gitu bukan? Cari nilai eigen. Begitu pula mencari nilai eigen. Halo? Suara saya terdengar kah? Halo? Begitu bukan mencari nilai eigen? Halo? Suara saya terdengar tidak? Ya, begini bukan mencari nilai eigen. Determinan B dikurang lambda I. Benar, Bu. Oke. Terus berarti gimana lanjutannya? Determinan gimana? Gimana lanjutannya? Bicara nilai eigen. Ya. Ayo. Bicara nilai eigen.
Kalian memperhatikan tidak? Ayo kita review bagaimana mencari nilai GER. Rumusnya sudah, determinan B dikurang lambda I sama dengan 0. Lalu, mana memasukkannya? Memasukkan cara mencarinya. Memasukkan rumusnya bagaimana? Bagaimana? Itu matriks B dikurang Iya, bagaimana? Penulisannya bagaimana? 9,44 itu dikurang lambda. Terus Yang pokoknya yang diagonal utama itu dia dikurang lambda. Yang 0,111 itu dia ini 78. Terus ini ya min 10,22. Terus 0,778. Terus 0,11 dikurang min lambda. Ya, terus ya, Min 0,889. Terus min 10,22. Min 0,889. 11,11 min lambda. Ya, kayak gitu. Oke, nanti ini kan berarti mencari determinan ya. Masih ingat mencari determinannya? Yang miring-miring itu, Bu. Ya, Kurang. berarti kan ini nanti kita tambahkan kan di sini dia 2. Nanti kan kita di sini tambah. Pakai ditambah nggak di sini? Ini nggak? Ya, ditambah 2 kolom di depan. Iya. 78, ini min 10,22, 0,78, ini 0,11 0,89. Nanti dicari ya, pakai yang diagonal ya. Ini kali ditambah ini, tambah ini, lalu nanti dikurang ini, gitu ya. Nanti akan dapat determinan B-nya. Oke, dapat determinan B-nya. Dapat determinan B, nanti setelah dapat determinan B, berarti kan dia polinomial berderajat berapa? Polinomial berderajat berapa jadinya nanti? Derajat berapa nanti? Berderajat derajat berapa? Derajat 3 ya, Bu? Ya, betul. Nanti dapat determinan B, dia polinomial L berderajat 3. Berarti kan nanti akan dapat lambda pangkat 3, terus misalkan plus lambda pangkat 2 plus lambda terus plus C ya, sama dengan 0. Nah, nanti diselesaikan, kita cari nilai eigennya. Nanti kita akan mendapat 3 nilai eigen ya, kita akan dapat nilai 3 nilai eigen. Nah, nanti setelah kita dapat nilai eigennya, baru kita mencari vektor eigen ya. Mencari vektor eigen masih ingat? Sudah mencari vektor eigen? Masih ingat mencari vektor eigen? Misalkan saya mau mencari vektor eigen lambda 1, berarti gimana? Berarti nilai lambda dimasukin, Bu. Ya, 944 dikurang lambda 1. Seluruh diagonalnya dikurangkan dengan lambda 1 ya. 11 dikurang lambda 1. Ini ya. Terus nanti di sini berarti dikali X, Y, Z. Ya, dengan
ya. Nanti kalau lambda 2 berarti nanti setiap diagonalnya yang ada lambdanya dikurangkan dengan lambda 2. Nah, kenapa di sini yang diambil 2 nilai eigen? Kita bisa lihat di sini. Semakin nilai di materi apa ya? Saya pernah bilang kalau di konsep-konsep yang dia menurunkan dimensi yang lebih rendah, biasanya kita hanya mengambil nilai eigen yang besar saja. Ya, seperti eigen yang pertama, dia nilainya 20. Berarti di nilai eigen ini dia memuat informasi yang lebih tinggi, yang lebih banyak dibandingkan nilai eigen lain. Semakin ke bawah, dia akan semakin kecil nilai eigennya. Nah, ini berarti informasinya semakin dikit, makanya tidak perlu kita ambil. Ya. Jadi sampai nilai eigen 2 aja ya, Bu? Kenapa? Jadi sampai nilai eigen yang kedua aja ya, Bu? Iya. Sampai nilai eigen yang kedua. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Kan tadi saya di awal sudah bilang kalau misalkan biasanya untuk plot SEM atau MDS ini biasanya dia pakai 2 dimensi karena interpretasinya lebih mudah, perhitungannya lebih mudah. Dan informasinya juga biasanya nilai eigen pertama dan nilai eigen kedua lah yang menyimpan informasi lebih banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan kita punya 4 nilai eigen. Misalkan kita punya 4 nilai eigen. Lalu nilai eigen yang ketiga misalkan nilainya masih besar ya. Misalkan nilainya masih besar. Berarti kita bisa mengambil 3. Berarti nanti kita akan mereduksi MDS ini biasanya 2 atau 3. Ya, dimensi 2 atau 3. Walaupun kebanyakan dia ya, jadi kalau kita ambil 3 pun masih oke. Kalau nilai eigennya besar. Kalau misalkan nilai eigennya sangat kecil ya, hampir 0 ya, berarti tidak perlu kita ambil. Karena informasinya nanti dia hanya tidak perlu. Nah, dari 2 nilai eigen ini kita akan mencari vektor eigennya. Ya, ini sudah saya berikan vektor eigen pertama dan vektor eigen kedua. Nanti bisa dijabarkan lagi di rumah, bisa di review lagi cara mencari nilai eigen dan vektor eigen. Kan sudah saya ingatkan ya rumusnya seperti ini. Nanti di review ulang. Bisa kan ya review sendiri ya? Bisa ya? Tidak. Saya sudah siap untuk review. Mencari nilai eigen. Nah, ini masih lanjutkan di komposisi. Jadi di komposisinya agak panjang ya, paling rumit menurut saya di MDS. Karena kan kalau tadi Euclidean kita gampang mencari Euclidean, terus tugas paling gampang. Nah, di komposisinya yang agak ribet karena kita mencari eigen, vektor eigen. Nah, kita juga harus menghitung koordinatnya dari dimensi 1 dimensi 2 untuk X ya, jadi kita hitung dimensi nilai koordinat ya, dimensi untuk Y dan untuk Z-nya 3 variabel. Berarti nanti ada 6. Kalau misalkan nanti ada ya, karena ini kita punya 3 berarti 3 dikali 2. Karena kita mereduksi ke 2 dimensi. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita mengkalikannya, koordinatnya kita kalikan antara dia akar lambda 2. Nah, ini dikalikan dengan vektor eigennya. Vektor eigennya. Kita lihat untuk yang pertama, untuk si X. Untuk dimensi 1. Kita lihat vektor eigennya di sini. Nah, ini vektor eigen untuk dimensi pertama. Ini vektor eigen untuk dimensi kedua. Untuk dimensi pertama, karena ini punya komponen X, berarti kita kalikan
Kalikan berarti di sini kalikan ini ya, dari sini ya, 0,676 dikalikan dengan akar dari lambda 1 karena dia dimensi 1 berarti 4,53 ya, kita dapat 3,071. Ini untuk X dimensi 1. Untuk dimensi 2 berarti kita lihat vektor eigen yang kedua, berarti min 0,457 dikali dengan, nah dimensi 2 berarti dia akar lambda 2 berarti dikali dengan 0,254 yang kita dapat 0,116. Vektor eigen pertama untuk si Y kan X, Y, Z ya, untuk Y berarti dimensi pertama 0,057 dikalikan dengan nilai eigen yang pertama 4,53. Untuk dimensi kedua berarti kita lihat nilai Y di nilai vektor eigen kedua 0,814 dikalikan dengan eigen yang kedua 0,254. Nah untuk Z sama ya, ini kan nilai Z, ini nilai Z ya, untuk dimensi pertama 4,5, lalu dimensi duanya berarti min 0,357 dikalikan dengan 0,25 ya, nanti dihitung semua, nanti kita akan dapat dimensi 1, dimensi 2 untuk X, Y, dan Z. Nah, setelah kita dapat semua, kita masukkan ke dalam tabel ya. Untuk X dimensi 1, dimensi 2, untuk Y dimensi 1, dimensi 2, untuk Z dimensi 1, dimensi 2 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke. Kalau dulu kita lanjut ke menghitung nilai stresnya. Jadi data asli ini adalah data Euclidean ya, yang di langkah pertama tadi. Ini yang di langkah pertama ya, di langkah pertama. Nah, ini adalah nilai dekomposisinya, ya. Nah, cara mencari nilai dekomposisinya kita hitung pakai ini sini. Jadi kan tadi kita sudah dapat dekomposisi ya, dimensi 1, dimensi 2. Nah, kita hitung. Ini rumusnya. Ya, sama seperti menghitung jarak Euclidean, tapi pakai nilai yang sudah dekomposisi. Ya, Euclidean kan juga sama rumusnya seperti ini, tapi pakai data asli. Nah, kalau yang dugaan jarak harus S, ini nilai X dan Y-nya itu hasil yang sudah dekomposisi. Ya, hasil yang sudah dekomposisi. Nah, DXY berarti di akar, tadi kan kita dapat dimensi 1 untuk X itu, ini ya, ini 3,0798
dikurang dengan ini ya, sama seperti menghitung nilai Euclidean di awal tadi, dikurang dengan kan, lalu dimensi 2-nya berarti kurang ya, dikurang 0,207 dikuadratkan. Oke, nanti untuk menghitung di sini ya, di sini saja per project. Nah, kita dapat X-nya 3,079. Harusnya kita dikurang ya, di sini kan dikurang, berarti minus ketemu minus jadi positif ya, jadi positif 3,332 kita kuadrat, lalu ya, kita 0,116 minus ya, tadi rumusnya berarti ketemu minus jadi positif juga 0,09 kita kuadratkan. Itu untuk dx z. Nah, untuk dy z berarti y z 0,2611 dikurang jadi positif 3,332 kita kuadratkan, lalu dimensi 2-nya berarti 0,2071 plus ya, lalu negatif 0,09 ya, itu untuk mencari jarak hasil dekomposisinya atau nilai jarak MDS-nya, multidimensional scaling-nya. Nah, kita dapat nilainya ini sebenarnya tidak sama persis ya, tapi karena dibulatkan jadinya dia akan sama. Nah, residualnya berarti kan selisihnya, dia selisihnya 0. Nah, setelah menghitung nilai ini jarak hasil MDS-nya, kita masukkan ke nilai stresnya. Kita masukkan nilai stresnya. Ini itu sama dengan ini sigma I J D I J kuadrat ya, sama dengan 62 ya, ini sama dengan beda simbol saja. Nah, tadi kan kita dapat residualnya 0 ya, residualnya 0. Ini kan sigma, ini jarak asli, ini jarak multidimensionalnya. Nah, karena kita residualnya 0 berarti kan 0 pangkat setengah kan berarti akar ya, 0 per 62. Nah, akar dari 0 per 62 hasilnya 0 ya, berarti stres kita 0. Menunjukkan bahwa representasi dua dimensi sudah sepenuhnya mampu menjelaskan jarak antar objek tanpa kehilangan informasi. Ya, jadi nilai dekomposisi kita menggunakan MDS itu bisa menjelaskan jarak antar objek sebenarnya. Ya, dengan kata lain, struktur jarak antar objek dalam data asli dan hasil MDS itu identik, sehingga nanti peta MDS-nya dia akurat 100%. Ya. Kalau mau digambarkan, berarti digambarkannya pakai yang ini, pakai nilai ini. Ini tidak saya gambarkan, tapi kalau misalkan nanti diminta untuk digambarkan berarti pakai nilai ini koordinatnya. Berarti kan karena 2 dimensi, berarti kan kita butuh Y dan X kan, berarti nanti tinggal dimasukkan nilai dimensi 1 dan dimensi 2-nya ya, dibuat dikasih titik-titik terus nanti ini kan, berarti ini untuk objek X misalkan, ini untuk objek Y, wah ditarik ini
misalkan si Z gitu ya. Jadi kalau misalkan itu diminta untuk menggambarkan koordinatnya, lihat yang sudah di transformasi atau matriks double centering. Berarti yang dim satunya itu mewakili X ya, Bu? Gimana? Yang nilai dim satunya itu mewakili X. Iya. Ini X-nya, ini Y-nya. Kalau mau digambarkan ya, digambarkan di ruang dimensinya. Itu dia. Nah, gampang kan? Lebih gampang dari biplot dan set. Sampai sini ada masalah kan? Biasanya Nanti soal stresnya itu 0 atau enggak, Bu? kenapa? Biasanya stresnya itu emang 0 atau gimana? Enggak, tergantung dari ininya. Berarti kalau misalnya nggak 0, Tergantung dari berarti dia tidak bisa enggak, tadi kan ada ya kriteria dari stresnya ya. Ini dia kriteria stresnya. jadi Ya, jadi ada kriteria stresnya. Kalau dia mendekati 0 berarti kan dia sudah bisa dikatakan sempurnanya atau sangat mendekati aslinya, misalkan nilainya 0,005 gitu kan lebih dekat juga ya ke 0 ya, berarti dia masih bisa kita katakan dia sempurna. Sebenarnya ada referensi yang lebih, sebentar, cari referensi yang dia ada jaraknya seharusnya. Sebentar kita cari nilai stres ya. Koma 05 ini baik. Oh, kalau 0 pasti sempurna ya. Kalau 0 dia sempurna berarti. Kalau benar-benar persis komplit. Selain 0 ya, 0 tidak ikut, sangat baik. Kalau sampai 0,10 dia bisa dapat 20, dia cukup baik. Kalau lebih besar dari 0,20, oh ini persen ya, ini persen, yang ini bukan 0,20 dia dikatakan buruk. Dia ya, ini persen, jangan bingung. Ini saya kasih referensi lain 0, yang ini 20, jangan bingung. Ini persen. Oke, ini persen, yang ini bukan. Oke, kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti soalnya saya nggak sih nggak susah, tapi nggak tahu menurut kalian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, tapi materi yang iya, kenapa korespondensi? Itu kan kemarin yang di PPT itu kan nggak sesuai sama hasilnya kan dia perhitungannya. Itu kayaknya dia emang pakai ini deh, Bu, pakai yang P-nya itu, Bu, yang data awal, bukan yang matriks korespondensinya itu, Bu. Jadi yang betul pakai korespondensi atau yang enggak ya, Bu, untuk menghitung analisis profil baris sama kolom?
Sebentar. Seharusnya itu pakai matriks korespondensinya, karena kalau kalian dikasih modulnya nggak, modul tutorialnya nggak sama astutnya? Sama Bu modulnya yang di PPT. Beda. Sebenarnya koresponden itu yang Nggak ada iya dikasih yang Bu itu kan, yang modulnya. profil, yang analisis profil baris dan kolom kan, Iya Bu. yang kemarin saya bilang nilainya beda itu kan. Iya Bu. Berarti itu dia bener emang yang pakai ini ya Bu, yang matriks korespondensi ya Bu, bukan data awal. Iya, soalnya kalau kalian cek di R itu hasilnya sama dengan kalau dia pakai koresponden. Cuma saya nggak tahu kenapa yang buat materi itu seperti itu. Kalau yang buat materi itu hasilnya segitu karena ini Bu, dia ngebagiinnya itu sama yang data awalnya Bu, bukan yang Iya, data data awal korespondensi. kan. Tapi hasilnya nanti beda kalau misalkan hitungan itu beda kalau di R. Sudah saya coba. Sebentar, coba. Jadi nanti kalau begitu gimana Bu? Nanti yang meriksa ibu yang buat report. Iya, saya suka bingung. Seharusnya kan. Sebentar. Saya intip dulu. Itu kan materi yang di UAS itu nanti yang keluar, yang materi yang ada itu diskriminan. Kemarin saya bilang apa? Diskriminan, koresponden, diplot. Berapa soal ya kemarin? Kata ibu termasuk sen. Iya, saya kan cuma 2. Saya cuma masukin 2 karena satunya di quiz. Berarti ada 6 soal Bu. Enggak 5, kan saya cuma masukin 2. Oh iya Bu. Diskriminan, koresponden, diplot, terus 2 saya kanonik sama ini multidimensional ini yang materi terakhir. Kalau Sam kan kemarin udah buat buat kuis, nggak selesai juga kalian kalau saya masukin Sam lagi ya. Itu ya, jadi ada 5 soal: diskriminan, koresponden, kanon, biplot, kanonik, MDS. Kalau yang memperhatikan saya menjelaskan multidimensional sama kanonik itu gampang banget. Sebentar, koresponden. Koresponden itu kemarin yang saya bilang itu sampai kemarin itu yang mulai beda sampai yang mana ya? Lupa. Yang ini Bu, profil baris sama kolom. Enggak, yang mulai beda itu yang di koordinat kan? Yang mulai beda. Sehingga saya di koordinat yang mulai beda. Untuk profil kolom, di koordinat profil baris dan kolomnya yang sudah mulai beda kemarin. Benar, sampai situ ya. Seharusnya
aman, seharusnya aman. Kalian seharusnya tidak sampai koordinat, jadi aman. Kemarin tuh yang beda di Berarti yang analisis profil baris sama kolom itu pakai yang P matriks korespondensi kan Bu, bukan data awal kan Bu? Iya kan kemarin seingat saya itu sampai ke profil kolom sama baris itu masih sama nilainya, maksudnya paling beda koma sedikit. Iya, beda. Yang di koordinat yang beda agak jauh. Oke Bu. Jadi seharusnya aman, tapi tetap dipelajari ya. Tetap dipelajari. Pelajari saja sesuai yang diberikan. Nanti kalau misalkan disalahkan, nanti saya sanggah ya. Karena kemarin sudah saya sanggah. Karena kemarin sudah saya sanggah hasil yang di PPT itu beda. Beliau tetap kekeh bilang itu benar gitu. Tapi waktu saya running di R itu beda, ya. Dikerjakan saja yang sesuai. Tapi seharusnya aman sih karena kemarin mulai bedanya di koordinat, ya. Koordinat profil baris kolom. Kayaknya nggak sampai situ, tapi tetap dipelajari ya. Pokoknya 5 materi itu dipelajari yang benar. Ya kan hanya 5 tuh. 2 materi tidak masuk berarti. Jadi harus bisa. Nah, kerjakan yang mudah dulu. Kerjakan yang menurut kalian mudah dulu. Boleh di nomor saya dulu, boleh. Kalau saya kan tidak melihat hasil akhir ya, tapi proses kalian bisa saya nilai. Boleh mengerjakan soal saya dulu. Tapi kalau menurut kalian lebih mudah soal yang lain, silakan dikerjakan dulu. Ya, jangan terpaku dalam satu nomor. Soalnya ada 5. Ya, yang menurut kalian lebih mudah kerjakan dulu. Yang menurut kalian hitungannya lebih gampang kerjakan dulu. Ya, pokoknya jangan terpaku di satu nomor. Oke. Jangan malas hitung. Kalau sudah salah hitung, jangan malas lagi. Kalau misalkan nih benar-benar sudah salah hitung, terus kalian sudah frustasi ya. Saya juga kadang-kadang kalau hitung kalau udah salah agak-agak pusing juga ya karena banyak. Nah kalau misalkan emang sudah pusing banget, ditinggalkan. Tapi kalau misalkan bisa diperbaiki, silakan diperbaiki ya. Pokoknya jangan terpaku di satu nomor. Ingat ada 5 soal. Kerjakan yang paling mudah dulu. Ya. Untuk soal saya jangan sampai kosong. Ya, soal saya jangan sampai kosong. Oke, kalau kosong ya udah saya nolkan pasti. Ya. Kalau misalkan kalian tulis sebisanya kalian, tetap saya hargai. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk UAS? Berarti semua ini ya, semua ikut UAS ya, kecuali Engli kan tidak ada kabar ya. Kayaknya Engli di semua matkul nggak ada kabar. Oke. Belajar yang benar, karena ini hitungannya berat. Kalau bisa jangan begadang ya, biar nanti saat mengerjakan fresh, hitung banyak nggak pusing ya. Oke, ada lagi yang mau saya kan? Nanti untuk quiz drive-nya saya kasih ke Fadil ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Iya. Iya. Saya jadi pulang malam lagi kan gara-gara kalian. Enggak deh, nggak apa-apa. Ini mau coret-coret aja, mau dikirim nggak? Coretan ya. Nanti saya kirim ke Fadil ya. Belajar yang benar ya pokoknya ya. Makasih Bu Ibu. Iya, makasih ya.
Kalian sehat-sehat ya. Pokoknya jangan sampai begadang kalau pas mau UAS, apalagi di matkul-matkul yang berat kayak gini ya. Nanti soalnya kalian pasti enggak fokus ngerjainnya kalau ngantuk, males ngerjainnya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, jangan lupa isi kuesioner nanti disiapkan ya. Semoga nggak ketemu saya lagi di Oke, jangan sampai ketemu lagi ya sama saya di ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Kalau saya ada salah kata selama 12 pertemuan ya 12 ya. 12 pertemuan ini saya mohon maaf. Pokoknya semangat terus, sehat-sehat. Saya tunggu nilai UASnya nanti, semoga bagus-bagus semua. Oke. Iya, halo, nanti ngulang lah. Udah diajarin saya, udah saya kasih yang mudah-mudah, awas aja sampai ngulang. Ya, nanti ingatkan saya ya, Fadila, kalau saya lupa ngasih link drive-nya ya. Oke, kalau sudah saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.